pemirsa, untuk pertama kalinya ada pabrik baterai mobil listrik di Indonesia. Hasil kolaborasi pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Korea Selatan melalui perusahaan Hyundai Motor Group serta LG Energy Solution. Pabrik ini pun diklaim sebagai salah satu pabrik terbesar di Asia Tenggara, dan Indonesia pun menjadi satu-satunya negara yang memiliki ekosistem mobil listrik terlengkap di dunia. Dengan kapasitas produksi sebesar 10 gigawatt per jam, pabrik kolaborasi Hyundai dan LG bisa memproduksi sekitar 32,6 juta sel baterai yang dapat menghasilkan sekitar 150.000 kendaraan listrik. Pada fase kedua 2025 nanti, kapasitas produksi ditargetkan akan meningkat menjadi 20 gigawatt per jam. Kehadiran pabrik baterai ini juga menjadikan Indonesia selangkah lebih dekat dengan ambisi Presiden Jokowi yang memproduksi 600.000 unit mobil listrik berbasis baterai atau BEV pada 2030. Yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply chain global yang goalnya ke sana, tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ya pemirsa, ambisi ini tak terlepas dari Indonesia yang merupakan salah satu pasar mobil listrik terbesar di Asia Tenggara, dengan pelanggan potensial yang mencapai 700 juta. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ambisi ini dapat tercapai? Ya, Indonesia memang sudah lama menyoroti industri manufaktur yang satu ini. Pasalnya, selain ramah lingkungan, kehadiran industri mobil listrik juga bisa meningkatkan devisa negara, padat karya, serta dapat membawa nama Indonesia makin melejit di mata dunia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan industri ini. Keran investasi pun dibuka selebar-lebarnya dengan kucuran insentif yang dari sisi pajak sendiri bisa mencapai 32% dari harga jual mobil listrik. Upaya ini pun berbuah manis, karena investasi yang masuk hanya untuk industri perakitan kendaraan listrik sendiri sudah mencapai 4,49 triliun rupiah. Hal ini pun membuat penjualan mobil listrik mengalami peningkatan pesat. Pada periode Januari hingga Mei 2024, angka penjualan mobil listrik melonjak 109,68% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Ambisi Jokowi untuk memproduksi 600.000 kendaraan listrik pun disebut pengamat otomotif Bebin Juwana merupakan hal yang cukup realistis. Terlebih lagi, mayoritas saham perusahaan patungan ini merupakan milik LG, sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya produksi baterai lithium ferrophosphate atau LFP, layaknya yang digunakan oleh produsen mobil listrik seperti Tesla, Wuling, BYD, ataupun mobil asal China lainnya, dan tak hanya baterai mobil listrik milik Hyundai. Terlebih lagi, sebentar lagi akan ada produsen mobil listrik BYD yang akan membuat pabrik di Indonesia dengan tingkat investasi mencapai 16 triliun rupiah dengan target produksi mencapai 150.000 unit per tahun per 2026. Ya pemirsa, dan saat ini Indonesia juga tengah membuat pabrik baterai mobil listrik lainnya yang berlokasi di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, produsen mobil listrik seperti Wuling dan Neta juga tengah bekerja sama dengan produsen lokal untuk membuat baterai mobil listrik. Dan beginilah tanggapan dari pengamat otomotif Bebin Juwana. Bicara soal target, biasanya kan kita memasang target yang cukup tinggi. Tapi menariknya, pertanyaan Anda adalah realistis apa tidak. Realistis atau tidaknya itu tergantung dari banyak hal, termasuk kesiapan dari produsen-produsen. Nah,
Kebetulan nama yang muncul salah satunya adalah BYD. Satu, dia bisa membuat mobil dengan harga yang masuk di bracket harga mobil yang terjangkau di negara kita. Artinya BYD bisa membuat mobil yang di kisaran 300 juta rupiah. Bahkan kurang dari itu. Nah, hal itu dimungkinkan, terlebih dimungkinkan kalau baterainya dibuat di negeri kita. Itu sangat dimungkinkan menekan harga sampai di bawah 300 juta. Namun memang Bebin menyebut bahwa sampai saat ini yang menjadi masalah adalah permintaan dari pasar. Menurutnya, penetrasi pasar mobil listrik masih belum optimal. Hal ini tak terlepas dari belum adanya stimulus lain selain pajak yang bisa membuat masyarakat membeli mobil listrik. Selain itu, daya beli masyarakat juga masih terhambat karena sedikitnya SPKLU dan tidak jelasnya harga pasar mobil bekas dari mobil listrik. Menurutnya, apa gunanya produksi dalam jumlah besar jika tidak ada pembelinya? Memang masih bisa ekspor. Tetapi, apakah Indonesia bisa bersaing dengan produksi-produksi asal China ataupun negara produsen mobil listrik lainnya? Bicara bersaing bukan hanya soal harga loh ya. Bersaing juga dalam hal kualitas. Dan kita tahu bahwa kendaraan dari China misalnya, kalau saya mengambil sampling, ini kan kita lihat bahwa teknologi yang diberikan kepada konsumen, fitur-fitur yang diserahkan kepada konsumen, ini luar biasa. Fitur terkini, bukan fitur-fitur seperti di masa lampau. Kita terima mobil yang fitur-fiturnya umurnya sudah 10-12 tahun tertinggal. Ini menjadi sesuatu loh. Ketika kita akan ekspor, oh fiturnya fitur terbaru. Kalau dulu kita punya hambatan dengan standar Euro, standar safety, dengan mobil listrik dibangun di negara kita, hambatannya cuma satu. Mungkin, itu pun mungkin. Karena negara yang sama-sama setirnya di kanan kan nggak banyak, gitu kan. Tetapi kita kan bisa produksi yang setir kiri, kenapa tidak gitu? Selama kita bisa produksi secara efisien dengan kualitas yang standar dunia. Ini perlu diberi catatan tersendiri gitu. Ya, mungkin produsen mobil listrik harus belajar dari produsen mobil berbasis BBM. Karena menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, yakni Yohanes Nangoy, sampai saat ini, mobil produksi Indonesia sudah membanjiri dan diminati pasar internasional setidaknya 90 negara di dunia. Kita mesti lihat, kita ini banyak yang tidak disadarin ataupun tidak diketahui oleh teman-teman di seluruh negeri ini, bahwa kami sudah mengekspor ke lebih 90 negara di dunia. 90 negara ya, jadi mulai dari Amerika Latin, kemudian namanya Asia, ini jangan dikatakan lagi, Afrika, kemudian Eropa bagian timur, dan semua itu kita ada ekspor. 90 negara kita lempar. Dan kalau kita tanya negara mana terbesar kita ekspor, salah satunya misalnya kayak seperti Filipina, kemudian yang namanya ke Vietnam, tapi Meksiko yang jarang Anda dengar itu adalah negara tujuan ekspor kita terbesar juga. Dan negara maju seperti Jepang pun kita ekspor ke sana. Jadi banyak mobil-mobil Indonesia yang terlihat di Jepang. Nah, mungkin mereknya berbeda karena itu permainan antar merek saja, tapi produksinya tetap di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi kita keep silent aja, yang penting produk kita membanjirin dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa target Jokowi untuk memproduksi 600.000 unit mobil listrik pada tahun 2030 merupakan angka yang realistis. Tetapi, apa gunanya tingkat produksi yang tinggi jika sepi peminat? Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.